Hai, Konnichiwa, konnichiwa minasan. Kembali lagi di segmen kita Anipong Ini News. News. Pada hari ini kita akan membawakan sebuah berita yang cukup memberi angin segar bagi kita yang Cukup menggemparkan. memberi angin segar bagi kita yang mungkin ingin berlibur ke Jepang. Karena pada dasarnya Jepang, terutama pada tanggal 8 November tahun 2021 ini Secara resmi dibuka. buka. Ini berarti dari luar Jepang mereka diberikan kebebasan lebih Ya. untuk masuk ke Jepang, di mana jumlahnya itu pembatasannya dikecilkan. Betul. Nah, seperti itu. Jepang dibuka itu sebenarnya bukan karena hal umum, Ya, dibuka, bukan tapi karena tanpa memang alasan. karena eksplisit. Ya, dibukanya Jepang ini bukan tanpa alasan, Iya, tentunya tapi saja. memang ada untuk alasan-alasan khusus. Iya, Terutama itu untuk tertentu. alasan bisnis, karena untuk memperkuat ekonomi. Iya, karena Butuh pada dibuka saat banget. pandemi seperti ini tentu saja ekonomi Ya, kami apalagi menurun. waktu Krisis. ter-shutdown-nya. Iya, heeh. Ini dibuka untuk bisnis dan juga untuk mahasiswa. Iya, untuk mahasiswa Selain itu juga untuk pekerja-pekerja yang magang. di sana untuk Ya. menambah SDM bagi Jepang sendiri ya Ya, kan. betul. Karena seperti yang kita ketahui, Jepang itu memiliki SDM yang cukup berkurang drastis ya kan. Ya, karena itu pembatasan di Jepang semua di-cut. Iya, di cut. Sedangkan Jepangnya sendiri pun memiliki angka kelahiran yang cukup rendah. Itulah kenapa untuk memiliki para pekerja-pekerja yang masih subur, mereka itu memiliki keterbatasan. Itulah kenapa akhirnya kebebasan ini pun dilaunchingkan. Ya, pada dasarnya kebebasan ini pun juga tidak semena-mena benar-benar diperbuatkan Ya. secara free. Jadi tiba-tiba lari masuk ke Jepang, guys. Iya, nggak bisa. Tetap saja ada protokol-protokol yang perlu dijalankan. Ya, karena memang waktu itu cukup terpuruk kan COVID-19. Iya, oleh sebab itu tentang karantina yang dilakukan buat orang-orang yang baru masuk ke Jepang itu memiliki pembatasan Ya, sendiri. betul sekali. Ya, contohnya seperti mereka yang datang tanpa vaksin sebelumnya, mereka akan tetap dikarantina selama Ya. 14 hari. Nah, tetap normal seperti orang Ya. standar. Karena di sana Ya, nah jika mereka juga sudah vaksin setelah Nah. sampai, mereka akan menjalankan fase karantina selama 10 hari saja. ya dapat golden ticket Ya, didiskon deh 4 hari ya. selama 4 hari. Tapi ada privilege lagi untuk para pembisnis. Itu Ya. buat bisnis jangka pendek. Iya, khususnya bisnis Apalagi jangka pendek. bisnis jangka pendek dan sudah vaksin. Iya, dan sudah vaksin Itu cuma sekitar 3 hari sampai 7 hari. 3 Itu sampai tergantung urusan mereka Ya, di Jepang itu lama sebenarnya seperti apa. atau enggaknya di Iya. Jepangnya. Dan terus tetap dengan protokol, kalau misalkan mau menghadiri makan malam atau Iya. meeting, Heeh. itu pasti selalu tes Iya, COVID-19. tes COVID-19 menggunakan protokol kayak bermasker sebelum masuk. Jangan lupa juga mencuci tangan dan Tetap kawan-kawan. protokol, Menjaga jarak Ingat. juga. tetap protokol. Ya, Jepang saja yang negaranya yang notabene dengan kasus lebih rendah daripada negara kita pun, mereka menjalankan protokolnya sebaik mereka yang mereka bisa. Dan negara kita cukup kasus dari COVID-19 ini cukup kencang ya. Ya, Jadi kencang. alangkah baiknya kita juga lebih mengantisipasi tentang Ya, betul. COVID-19 ini Jangan kendor. protokol terus. Lagi-lagi karena memang ini bukan memang dibuka tapi memang nggak bebas. Iya, nggak semena-mena Ya. benar-benar free. Dengan kata lain, pemerintah akan tetap memantau Iya, akan dengan tetap kayak memantau. video call Heeh. terus menerus, bukan terus ya, tapi buat check up Iya, untuk keperluan berkelanjutan. check up. Iya, berkelanjutan untuk keperluan memang dicek gimana perkembangannya. Iya. segala macam. Dan itu akan dilakukan 1 hari sekali selama masa karantina sang pembisnis tersebut. Ya, betul. Terutama 1 minggu pertama itu akan dilakukan secara rutin. Dan untuk para pemagang dan mahasiswa yang berada di Jepang atau mahasiswa yang akan kuliah di Jepang, mereka memiliki masa karantinanya sendiri-sendiri ya kan. Tetap dengan waktu 14 hari tadi. Iya, untuk mereka memiliki waktu 14 hari. Dan itu karantina di rumah. Iya, karantina di rumah atau di tempat mereka pertama kali datang. Ya, betul. Lalu mereka akan didiskon
menjadi 10 hari saja setelah mereka vaksinasi kedua. Ya, betul. Ya, betul sekali. Dan syarat-syarat dari vaksin yang diterima sendiri oleh Jepang itu sendiri itu memiliki syarat, yaitu Pfizer dari Amerika Serikat, lalu Moderna dari Amerika Serikat, lalu vaksin yang terakhir adalah AstraZeneca dari Inggris. Yap. Hanya 3 vaksin itu saja yang diakui dari pemerintah Jepang. Dan ada beberapa pengecualian lagi, kayak misalkan apa ya, ada beberapa penolakan kalau misalkan itu memang negara Iya, yang endemik COVID-19-nya itu mutan. iya. Yang memiliki kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Ya itu. Dan Yang penyebarannya sangat berkembang terus Iya. terus, kayak bermutasi terus. itu benar-benar ditolak oleh pemerintah Ya. Jepang. Karena memang itu beresiko banget. Iya, beresiko besar. Ya, kita akan langsung terhubung dengan saudara Vian yang sedang ada di Jepang Iya. ini untuk langsung liputan langsung untuk meliput mahasiswa dan pegawai-pegawai. Iya. Silakan saudara Vian. Ya, saudara Ewa dan Omega di studio, seperti yang bisa kalian lihat di sini di Jepang itu sudah menurunkan standarisasi dari imigran yang boleh masuk ke Jepang, dari luar masuk ke Jepang. Dan itu juga standarisasinya itu sudah benar-benar diringankan. Para mahasiswa di sini dan para pegawai magang di sini sudah menunggu mengantri di sini dengan sangat sabar untuk mereka menjalani vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Jepang. Karena syarat yang benar-benar diacungkan oleh pemerintah Jepang adalah menjalani vaksinasi mencapai 2 kali vaksinasi agar mereka benar-benar bisa lolos. Dan vaksinasi yang bisa kalian lihat di sini adalah sedang dijalankan vaksinasi Moderna dari Amerika Serikat, di mana mereka terus menunggu akhirnya jadi vaksin. Ya, seperti itu saja informasi yang ada di lokasi. Kembali lagi ke studio. Ya, terima kasih saudara Vian yang sudah mengabarkan dari lokasi di tempat. Sehat-sehat di Jepang ya. Ya, hati-hati ya virus corona. Ya, kami juga akan mengabarkan dari Biro Imigran dari Jepang itu sendiri mengatakan bahwa sekitar 370 juta orang yang mendaftarkan sertifikasi pre-register, Ya. tapi mereka masih tersendat untuk melakukan imigrasi. Ya. Ya, hal ini berubah dikarenakan Perdana Menteri Fumio Kishida itu mengungkapkan bahwa beliau mendengarkan suara-suara yang kuat tentang pelonggaran imigrasi pemagang. Maka kini dibuka pembatasan untuk Jepang. Ya, apalagi dorongan-dorongan itu muncul dari perusahaan-perusahaan. Iya, perusahaan-perusahaan yang Perusahaan. cukup besar. Ya, dan memang mereka menarik pegawai magang. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan ini mengajukan untuk pelonggaran Iya, pelonggaran tentunya. migrasinya. Nah, dan di Jepang ini migrasinya sudah mencapai 3.500 dan Iya. itu memang yang awalnya ditargetkan oleh pemerintah Jepang. Dan berjalan sampai sekarang. Ya, jangan sampai sekarang, dan kemungkinan pemerintah Jepang akan melonggarkannya lagi menjadi 5.000 jiwa. 5.000 jiwa per harinya. Ya, betul. Sungguh jumlah yang cukup signifikan ya, yang bisa kita lihat ya. Berani membuka kesempatan untuk orang. Iya, karena memang pada dasarnya Jepang sendiri pun membutuhkan pemasukan atau SDM dari negara-negara Ya, lain betul yang banget. pada dasarnya ingin bekerja di Jepang. Nah, tapi ya lagi-lagi ya, ini mungkin Iya. masih awalnya. Ini masih kebijakan awal yang dilakukan oleh Jepang. Iya, kebijakan awal yang dilakukan oleh Jepang. Karena pemerintah Jepang akan merekonstruksi Ya. tentang kebijakan ini seiring berjalannya waktu tentunya. Mungkin nanti ke depan ada kebijakan-kebijakan lain. Iya. Mungkin kayak turis wisatawan mungkin bisa dimasukkan nanti. Iya, bisa dimasukkan jumlah imigrasinya ya, seperti yang bisa kita tahu. Karena Jepang sendiri pun menargetkan itu akan berpengaruh berdasarkan faktor tentang kenaikan dan keturunan jumlah kasus COVID-19 yang betul. ada. Itu semua bakal tergantung dengan kasus penurunan. Iya, betul banget Saudara Ewa. Jadi, jika ada beberapa negara yang memang mereka diklaim memiliki kasus COVID-19 yang cukup tinggi, Jepang pun akan memblokir negara-negara tersebut. Ya, betul. Walaupun jadi sebelumnya boleh masuk, tiba-tiba naik kasusnya, dia akan langsung diblok. Karena sekali lagi ini berkaitan sama resiko dan Iya. jiwa ya pasti. Iya, jiwa. Betul. Dan berpengaruh juga kepada Jepang ya tentunya ya kan. Ya. Dan jikalau di Jepangnya sendiri pun mengalami tingkat COVID-19 yang mulai meninggi lagi, Jepang akan Ada mulai kemungkinan mungkin ada pengurangan dan mungkin akan kembali. penutupan kembali ya. Kita tidak tahu kebijakan apa yang Iya. akan dibuat ya. Semua tergantung keinginan Tuhan. Iya, keinginan Tuhan dan pemerintah Jepang. Dan juga kalau kalian suka sama video ini, Iya. jangan lupa tinggalin like. Jangan lupa kalian tinggalkan like dan kalian bisa tulis di kolom komentar tentang berita yang akan kami bawakan berikutnya. Atau mungkin kalian tahu lebih tahu dari kita. Kalian di sini aja. Sudah Keren. gantiin kita. Ya, serius. Dan jangan lupa klik subscribe
dan bagikan berita ini ke teman-teman kalian. Biar- Pencet tombol share. biar teman-teman kalian tahu Jepang dibuka. Yoi. Bokat demo ke Jepang kan. Nah, ya sekian berita yang bisa kami bawakan pada siang hari ini. Sekian dari kami. Salam orang. Ya, sekian berita dari kita. Ya, saya Akiyama Omega. Saya Ewa. See you to the next Anipong News.